Mari kita masuk ke pembahasannya. Aduh Ja, gue masih bingung dah sama tentang materi manajemen keuangan itu, yang tentang manajemen resiko. Lu paham gak sih yang dijelasin oleh dosen? Oh nih, gue kasih tahu nih ya. Manajemen risiko adalah suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian. Nah, suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dan mitigasi risiko dalam menggunakan sumber daya atau pengelolaan sumber daya. Strategi yang dapat diambil antara lain adalah menggunakan risiko pada pihak lain, mengikuti risiko, mengalami efek negatif risiko, dan menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko tersebut. Manajemen risiko tradisional terfokus pada risiko-risiko yang timbul oleh penyebab fisik atau legal seperti bencana alam, kebakaran, kematian, serta tuntutan hukum. Manajemen risiko keuangan di sisi lain terfokus pada risiko yang dapat dikelola dengan menggunakan instrumen-instrumen keuangan. Oh, jadi kayak gitu aja ya, apa penjelasan tentang manajemen risiko? Baik, saya akan menjelaskan apa itu analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas merupakan teknik penilaian akibat adanya perubahan-perubahan dalam aliran kas pada suatu kegiatan atau proyek. Nah, dengan melakukan analisis sensitivitas, maka akibat yang mungkin terjadi dari perubahan-perubahan tersebut dapat diketahui dan diantisipasi sebelumnya. Contohnya, perubahannya biaya produksi dapat mempengaruhi tingkat kelayakan. Nah, apa sih alasannya dilakukan analisis sensitivitas? Alasannya dilakukannya analisis sensitivitas adalah untuk mengantisipasi adanya perubahan-perubahan berikut. Yang pertama itu adanya cost overrun, yaitu kenaikan biaya-biaya seperti konstruksi, biaya bahan baku, produksi, dan sebagainya. Yang kedua itu ada penurunan produktivitas. Ketiga, mundurnya jadwal pelaksanaan proyek. Analisis sensitivitas dilakukan dengan menghitung IRR, NPV, BOC ratio, dan payback period pada beberapa skenario perubahan yang mungkin terjadi. Baik, selanjutnya materi tersebut akan dibahas oleh teman saya, yaitu Arsandi Novi. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tersebut. Metode untuk menerapkan analisis sensitivitas itu ada dua. Yang pertama ada metode langsung. Dalam metode langsung, Anda akan mengganti angka yang berbeda menjadi asumsi dan model. Misalnya, asumsi pertumbuhan pendapatan Anda adalah 20% dari tahun ke tahun. Maka rumus pendapatannya adalah pendapatan tahun lalu dikali 1 ditambah 20%. Dengan menggunakan metode langsung, kami mengganti angka yang berbeda untuk mengganti tingkat pertumbuhan untuk melihat jumlah pendapatan yang akan dihasilkan. Ada beberapa manfaat menggunakan analisis sensitivitas. Penting untuk diingat bahwa analisis sensitivitas menggunakan serangkaian hasil berdasarkan asumsi dan variabel yang kemudian berdasarkan data historis. Karena itu, what if analisis adalah model dengan ruang untuk kesalahan dan mungkin sepenuhnya akurat, tetapi menggunakan alat yang berharga dan banyak digunakan.